Tapi saya dan teman-teman mendapatkan beberapa informasi bahwa ternyata ada beberapa dari rektor-rektor atau pimpinan perguruan tinggi di Indonesia itu ternyata takut, Prof, untuk ikut menyuarakan hal yang sama. Oke, dan pertanyaan saya, Prof, apakah Prof Mahfud sebelum mundur dari jabatan Menko Polhukam ataupun saat sampai detik ini mendapatkan laporan adanya itu? Kalaupun iya, Prof, bukankah itu artinya pemerintah membungkam suara rakyat? Setuju, teman-teman? Setuju. Dan Prof. Apakah pemerintah dan aparat penegak hukum itu mengintervensi perguruan tinggi yang seharusnya bebas untuk menyuarakan demi keadilan negeri dan berdirinya demokrasi? Setuju, teman-teman? Setuju. Begitu, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Adanya intervensi nanti saya tunjukkan bahwa itu mungkin saya terjadi. Tapi kalau mengatakan perguruan tinggi takut karena adanya tekanan itu tidak juga. Karena sampai sore ini sudah 59 perguruan tinggi yang terus mengalir. Ya. Dan ini akan terus, setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan munculnya pemerintahan yang beretika. Itu. Nah, oleh sebab itu, karena sedang di Jogja, mari kita mengucapkan terima kasih kepada para guru besar dan Civitas Akademika UGM yang telah memulai lebih dulu untuk mengajak perguruan tinggi lain menyatakan sikap yang sama. Saudara sekalian, saya dapat laporan. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Sesudah UGM itu muncul, lalu bermunculan jadwal, tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penganangan Taufik terbaik dan sebagainya. Lawan! Ya. Lawan! Saudara, Bro. ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID nomor 1 dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang beredar ke rektor-rektor, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, kemudian ada yang materialisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis, template-nya. Coba kamu baca ini. Ada rektor loh yang begitu. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan. Lawan! Terus. Serta alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral
kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan.